Selamat pagi, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang listrik dinamis. Setelah sebelumnya, teman-teman sebelum UTS mendapatkan materi tentang listrik statis, kali ini setelah UTS, teman-teman akan mendapatkan materi tentang listrik dinamis, rangkaian seri, paralel, juga rangkaian RLC, induktansi, dan kemagnetan ya. Yang kali ini tentang listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis? Lalu apa bedanya dengan listrik statis? Teman-teman juga mungkin sudah paham. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Jadi yang di rumah-rumah kita itu adalah listrik dinamis. Lalu partikel yang bermuatan listrik dalam atom itu ada elektron, ada juga proton. Elektron kita tahu dia membawa muatan listrik negatif, sedangkan proton itu adalah pembawa muatan positif. Di dalam suatu penghantar elektron dapat berpindah dengan mudah. Kalau dalam bahan isolator, elektron-elektron tersebut akan sukar berpindah. Nah, ini arus listrik ya. Ada beberapa jenis konduktor yang dapat mengalirkan muatan listrik. Yang pertama, berjenis logam, lalu gas, dan juga larutan. Nah, arah arus listrik selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ingat, jangan kebalik. Listrik selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jika teman-teman memperhatikan gambar ini adalah dari A ke B ya. Elektron ini berpindah. Yang udah penuh akan mengisi yang kosong. Nanti ketika di si B penuh, dia akan mengalir lagi ke yang kosong. Begitu seterusnya aliran listrik terjadi. Ini tentu saja kenapa mereka bisa mengalir, kenapa A ke B bisa berpindah, karena ada penghantar. Penghantarnya tentu saja konduktor. Ini penjelasannya. Ya. Jadi kalau diingat tadi dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang penuh akan mengisi yang kosong, jika yang kosong ini sudah penuh, maka dia akan balik lagi ke yang kosong. Nah, contoh-contoh sumber tegangan terdiri dari dinamo, generator, baterai, aki, stop kontak. Kita juga tahu bahwa ada sumber arus listrik primer, yaitu baterai dan lain-lain. Lalu sumber arus listrik sekunder, itu kalau teman-teman juga mungkin tahu, misalnya dari aki gitu ya. Lalu sumber arus listrik mekanis yang membantu kita dalam rumah tangga, yaitu dari sumber PLN. Nah, ini kuat arus. Kuat arus di sebelum pertemuan UTS juga teman-teman sudah belajar. Ini arus listrik yang punya muatan listrik akan mengalir ya melalui penampang A setiap satu satuan waktu. Maka kalau melihat gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penampang A dalam satu satuan waktu. Atau gini ya, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam satu satuan waktu. Ketika ditanya berapa banyak muatan listrik, maka arus listrik dikali satuan waktu. Atau ketika ditanya berapa waktu yang dibutuhkannya, teman-teman tinggal memakai rumus ini. Maka T sama dengan Q per I ya. Nah, saya selalu mengingatkan teman-teman agar mampu melakukan konversi dari miliampere ke mikroampere itu berapa, dari miliampere ke ampere berapa, atau sebaliknya. Atau dari 10 pangkat min 3 ampere itu setara dengan berapa gitu ya. Teman-teman sudah harus paham. Lalu ini kuat arus untuk setiap satuan luas penampang dinamakan rapat arus. Rapat arus simbolnya J, rumusnya I per AA di sini adalah A-nya apa? Rapat arus adalah kuat arus per satuan luas. A-nya satuan luas ya, jadi meter. I-nya ampere, A-nya meter. Jadi rapat arus ampere per meter kuadrat. Nah, jumlah muatan adalah N dikali elektron-elektron yang berpindah, sehingga jumlah muatan Q sama dengan N dikali E. Ini juga berlaku untuk, nah, kalau kita uraikan Q tersebut, Q adalah I kali T,
maka I kali T sama dengan N kali E. Ya. Dengan nilai E adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini rangkaian jika teman-teman menggunakan ampere meter. Ini cara membaca ampere meter, teman-teman juga paham ya. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada yang yang analog. Sekarang juga banyak sekali ampere meter yang digital, jadi lebih mudah dibacanya. Nih, contoh soal. Kuat arus mengalir 0,32 ampere melalui suatu penghantar selama 10 second. Tentukan A, besar muatan listrik yang mengalir, dan B, banyaknya elektron yang mengalir melalui penghantar. Jadi untuk menjawab yang A, teman-teman mestinya apa? Diketahui dulu ya. I-nya 0,32 ampere, T-nya 10 second. Ini sudah tidak perlu dikonversi, satuannya sudah satuan yang sama, ampere dan second. Tinggal ditanya Q. Gampang rumusnya, ada I, ada T, Q-nya berapa. Lalu ditanya N. Mudah juga, ada I, ada T, dan ada N. Ini ditanya E ya. Ditanyanya N, E-nya kita tahu ada berapa. Nah, lalu ini. Kalau kita bicara usaha, ada muatan itu kan berpindah, tentu melibatkan usaha di dalamnya. Usaha untuk memindahkan muatan toki dari satu titik ke titik lainnya, besarnya adalah Q kali V. Usaha satuannya Joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, V tegangan satuannya volt. Kalau ditanya kebalikannya Q-nya berapa ya tinggal W per V berarti ya. V-nya berapa tinggal W per Q gitu ya. Lalu hukum Ohm teman-teman juga udah dapat di pertemuan sebelum UTS. Jadi mungkin bisa dibaca kembali ke awal ya. Ini rumusnya V sama dengan I kali R, mudah. Ini juga soal-soalnya. Oke, ini satu lagi yang akan saya bahas tentang resistor. Resistor yaitu suatu komponen dengan bahan konduktor yang dibuat sedemikian sehingga mempunyai hambatan tertentu. Resistor dibuat dengan hambatan yang sangat beragam nilainya untuk digunakan dalam rangkaian elektronika. Rumus matematisnya, resistor adalah hambat jenis dikali panjang per luas penampang. Kita tahu satuan dari hambatan itu ohm. Dan kita juga tahu satuan dari hambat jenis adalah ohmmeter, lalu panjang itu dalam meter dan luas penampang dalam meter kuadrat. Ini kalau misalkan ada perubahan suhu. Nah, ini tiap benda mempunyai hambat jenis yang berbeda. Jadi, teman-teman harus setidaknya paham apakah itu benda perak atau nikel atau besi atau baja. Biasanya di soal-soal itu selalu dilampirkan penghantarnya pakai perak, hambat jenisnya sekian gitu ya. Penghantarnya pakai tembaga, hambat jenisnya sekian. Seperti itu. Nah, ini silakan latihannya dicoba, silakan juga teman-teman coba latihan di e-learning. Ya, selamat belajar tentang listrik dinamis.